Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari tim P3K Akpai Sumatera Utara akan menyampaikan hal terkait dengan aspek soal-soal rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang biasa kita singkat dengan P3K, Guru Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, aspek soal terkait dengan manajerial. Yang kedua, aspek soal terkait dengan teknis. Dan yang ketiga, aspek soal terkait dengan sosial kultural. Kita akan menjelaskan masing-masing dari ketiga aspek tersebut. Pertama, untuk aspek manajerial, soal pengetahuan umum ada 30 soal. Dan pengetahuan umum 30 soal itu disusun oleh Biro Kepegawaian. Nah, terkait dengan soal-soal manajerial dan hubungannya dengan kepegawaian, kami dari tim P3K Akpai merekomendasikan agar Bapak dan Ibu membaca referensi berkaitan dengan Undang-Undang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian, Juknis Pemerintah tentang Kepegawaian, hingga hal-hal yang terkait dengan regulasi P3K. Hal itu penting karena terkait dengan penilaian Anda, nanti bagaimana pandangan Anda sebagai seorang pegawai negeri terhadap status Anda sebagai P3K. Selanjutnya, kami akan menyampaikan yang kedua. Yang kedua adalah aspek soal yang berkaitan dengan teknis atau kompetensi teknis. Soal teknis substantif keguruan, jadi terkait dengan profesionalitas kita sebagai seorang guru. Dan itu meliputi, yang pertama adalah soal kompetensi pedagogik, ada 30 soal yang disusun oleh tim Kemdikbud. Kami merekomendasikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan hasil dan target lulus agar mendownload dan menganalisa modul-modul pembelajaran yang ada di SIM PKB, yaitu modul-modul yang terkait dengan pedagogik. Kami dari Akpai Sumatera Utara tim telah mendownload dan telah menyusun dan menyiapkan hal tersebut untuk dapat disajikan kepada para peserta pelatihan P3K Akpai Sumatera Utara. Adapun yang kedua adalah soal kompetensi profesional. Nah, yang dimaksud dengan profesional di sini adalah terkait dengan posisi sebagai guru pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, soal-soal pendidikan agama Islam itu ada 70 soal atau 70% dari keseluruhan soal-soal teknis. Untuk ini, kami merekomendasikan kepada para peserta pelatihan yang bergabung dengan tim Akpai P3 Sumatera Utara, P3K, kami merekomendasikan agar mereka mendownload standar isi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 2016 terkait dengan KD di SD, KD di SMP, KD di SMA, dan di SMK, agar mendownload dan menganalisa KD-KD tersebut dan memperdalam KD-KD tersebut terkaitan dengan pengembangan-pengembangan baik di bidang metodologi maupun di bidang pendalaman materi. Dan itu akan kami jelaskan nanti pada kegiatan pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan. Berikutnya adalah setelah itu
terkait dengan sosial kultural. Terkait dengan soal-soal sosial kultural adalah dimasukkan ke dalam soal-soal wawancara yang meliputi di dalamnya adalah tentang kepribadian. Nah, berkaitan dengan kepribadian ini adalah bagaimana pandangannya termasuk di dalamnya tentang moderasi beragama. Baik tentang toleransi, baik tentang inklusivitas, baik tentang budaya dan agama. Dan yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Nah, ini terkait dengan sosial kultural, intinya di dalam peraturan atau regulasi adalah wawasan kebangsaan. Nasionalisme, bagaimana kita menghadapi dan menyikapi keragaman. Dan untuk hal ini, kami nanti akan memberikan tentang level-level wawasan kebangsaan, indikator level-level wawasan kebangsaan yang diatur di dalam regulasi pemerintah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan terkait dengan referensi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Antara lain, kami telah melaksanakan pelatihan di angkatan pertama, kemudian pelatihan di angkatan kedua, kemudian kami juga telah melakukan pelatihan di angkatan yang ketiga, dan kami telah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada para guru pendidikan agama. Dan kami akan melaksanakan kegiatan pelatihan yang keempat. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak dan Ibu yang ingin bersama-sama meraih dan menargetkan lulus P3K. Mari bersama kami tim P3K Sumut, yang mana diketuai sebagai pembina adalah Bapak Dr. Mahnan Marbawi, dan kemudian sebagai narasumber adalah Pak Asep Nursobah, yang merupakan tim konsorsium dari Direktorat Kementerian Agama. Dan kemudian ada Pak Ali dan tim yang lainnya. Bapak dan Ibu, tentu kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan Bapak dan Ibu. Dan oleh karena itu, kami akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk selanjutnya dapat menghubungi kontak person tim yang ada di layar ini.